Dengar ya, sekali lagi kamu merendahkan profesi orang yang di bawah kamu, dan saya melihat itu, hati-hati. Saya kan karyawan baru, Bapak harus mengerti lah sama saya ya Pak. Mas, kamu tahu rasanya ya, kalau aku dibikin bingung ya, dibikin bingung. Duh, kenapa lagi nih ya? Pak Vero, sebelum kita itu meeting, harusnya saya tuh harus dandan yang rapi dulu. Loh, Ibu Vina kok malah curhat, Bu? Di sini kantor, Bu. Seharusnya kerja yang benar, Bu. Ya, saya nggak mau tahu gimana Pak Ovi itu harus kerjakan ini semua. Baik Pak, baik Pak. Kalau begitu saya kerjakan yang ini dulu ya Pak. Kenapa pakai macet segala sih? Udah. Untuk yang ini, Panas. Aduh, susah banget sih. Aduh, ini apa ya? Mana panas banget lagi, aduh mobil. Kenapa kamu macet di sini sih? Oh my god, udah jam segini. Ada orang nggak ya? Masa ya aku benerin sendiri sih? Kan aku nggak tahu apa-apa. Tapi kayaknya kamu kan baru bulan kemarin aku servis mobil. Ayo dong mobilku yang cantik, yang baik. Aduh, ini kenapa? Kamu demam ya? Kok panas banget sih? Ini kan mobil, ngapain pakai demam segala? Ah, bodo amat. Di mana ya? Nggak ada orang ya? Duh, minta tolong sama siapa ya? Di depan nggak ada orang kayaknya. Aduh, silau banget lagi. Kamu kenapa mobil? Aduh. Ayo dong, iya besok kita ke bengkel deh, besok ke bengkel. Tapi kamu jangan macet di sini. Aku lagi mau kerja, aku lagi mau meeting. Ayo dong, tolong kerjasamanya. Duh, nggak ada orang lagi. kamu kerjakan dulu ya. Baik Pak. Dan ini juga ya. Udah. Kerjakan. Aduh, kenapa ya? Kamu kenapa sih? Barusan kayaknya wanita Nggak cantik. tahu nih. Mbak, kenapa mobilnya? Alhamdulillah, ya ampun Mas. Ini mobil saya mogok. Nggak tahu ini kenapa ya. Saya buru-buru lagi Mas, mau ke kantor. Mas bisa bantuin nggak? Oh alah. Gimana kalau saya bantu Mbak? Kalau Mbak mau? Bisa Mas tapi? Ya saya coba lihat aja dulu. Silakan Mas, silakan. Ngomong-ngomong mau kemana Mbak? Ini Mas mau ke kantor. Ini ada meeting sebentar lagi. Tapi kok tiba-tiba mogok ya? Oh alah, meeting. Iya. Oh, kerja di kantoran mana Mbak? Di Cahaya Indah Mas. Oh, Cahaya Indah. Iya. Kayaknya nggak asing ya. Oh ya. Jadi gimana Mas? Ini mobil saya bisa nggak? Oh ya, ini sebentar. Saya cek dulu. Oh, aku pikir tadi ini demam loh, soalnya panas mobilnya. Mana ada mobil demam Mbak? Kan soalnya panas Mas. Kak, Mbak ada-ada aja. Mbak ngerti mesin mobil nggak? Kok bisa mobil demam? Iya, maka dari itu Mas. Gimana Mas? Gimana? Bisa nggak? Ini bautnya Mbak kendor Mbak. Bautnya kendor. Yang mana? Ini baut dinamonya Mbak. Ini bukan power steering kan? Udah pakai dinamo. Jadi gimana Mas? Ini udah bisa nggak? Coba aja Mbak, hidupin Mbak dulu Mbak. Oh ya, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga bisa.
cepet sembuh. Alhamdulillah. Wah, udah bisa Mas, udah bisa nyala ya ampun. udah selesai. Makasih Mas, makasih banyak. Ya, udah makasih. tanganku kotor. Bentar deh Mas. Ya, kenapa? Ini kok sampai cemong kayak gini sih? Oh, biasalah. Sini, biar saya bersihin. Isi ya. Nggak bawa tisu lagi saya, maaf ya Mas. Udah nggak apa-apa. Sini, biar saya bersihin, biar bersih. Oh, udah. Udah bersih. Bentar. Maaf ya Mas, gara-gara saya jadi kotor kayak gini. Nggak apa-apa kok Mbak, aku ikhlas ngebantuin Mbak. Oh iya, ngomong-ngomong nama Mbak siapa? Oh iya, kenalin Mas, nama saya Putri. Oh, nama saya Ferry. Oh iya Mas Ferry. Ya udah. Ngomong Mas Ferry, makasih banyak ya. Sama-sama Mbak, biar saya tutup. Ya udah Mbak, masuk aja. Iya maaf ya Mas, nggak bisa ngobrol lama Ya ini, udah, soalnya Mas. saya buru-buru banget. Awas tangannya Mbak. Nah, ya nggak apa-apa kok Mbak. Oh ya sudah, semoga kita bisa ketemu lagi ya Mas. Terima kasih sekali lagi. Iya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget dia ya. Senyumnya manis. Bikin hati aku runtuh aja. Ingin selalu bersamanya. Tadi dia bilang kerja di mana? Cahaya Indah. Aku harus ke sana. Siapa tahu dia bisa jadi pasangan hidup aku. Sepertinya orangnya baik, cocok buat menantu bagi mama. Cahaya Indah. Semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada. Aku segera datang. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda, meski hidup tiada sempurna, segala asa dan cita. Selamat pagi, Bu. Pagi, terima kasih ya Romi. Dengerin aja, kenapa sih Pak Vero? Ya ibu beda dengan yang lain tuh. Kalau ibu pengen dandan, kenapa ibu gak ikut model aja? Ya nggak mau, saya pekerjaannya itu apa? Beda dong sama profesi saya. Ya justru itu Bu, ibu kerjanya cuma megang pulpen dan ngurusin berkas-berkas. Aduh. Ya sudah ayo Bu, kita Awas lanjut. ya nanti ya di rapat Pak Vero bakalan kalah sama saya. Ya udah terserah ibu aja. Motor siapa nih? Kunci motor ditinggal. Cahaya Indah. Ternyata di sini. Romi, Wah, Ferry. Makin besar aja badan kau. kau juga makin subur juga kau. Gimana? Sekarang kamu kerja apa, Fer? Aku ya, kerjaanku ya. Aku gak punya kerjaan, Rom. Aduh, masa sih, Fer? Kamu cowok paling hits dulu di sekolah, masa kamu gak punya kerjaan kayak gini, Fer? Gak ada, Rom. Aku gak punya kerjaan, Rom. Ya udahlah, itu masa lalu, masih SMA. Nih, jelek-jelek, ganteng-ganteng, jadi jukir. Apa yang kamu cari di sini, Fer? Enggak, aku Watak-watak mesum kamu di sini, Fer. Emang? Siapa yang kamu cari di sini? Gini, Rom.
Aku datang ke sini mau cari kerjaan, Rom. Aku mau cari kerjaan. Gimana kalau kamu jadi jukir juga di sini? Boleh. Berhubung kamu kan nggak ada kerjaan nih, biar aku rekomendasi ke atasanku. Boleh. Jadi mulai kapan nih aku kerja? Gimana kalau kamu kerja mulai sekarang aja? Aku langsung laporan nih ke atasan. Soalnya istri aku kan hamil nih. Mau brojol kan? Brojol. Ya. Kalau aku tinggal kerja kan nggak etis, kurang mesra gitu, Per. Sis, udah. Ini pakai aku ini jasnya ini. Buka Ya jasnya. dulu, aku mau laporan dulu ke bos Ya aku. udah, kamu tinggal laporan aja. Ini Pak langsung pakai aku aja. Ya udah deh. Nih, ada kunci motor yang ketinggalan di motornya. Kamu jaga dengan baik ya. Motor yang mana ini? Nih, motor Ninja nih yang merah. Oke, gimana? Udah kayak tukang parkir belum? Ini kacamatanya kamu nggak cocok kalau jadi tukang parkir. Ini cocoknya ke aku nih. Hah? Tada. Rom, sini. Udah aku pinjem dulu, Fer. Kamu mau laporan ke atasan, tapi kenapa kamu keluar lagi? Sabar. Lupa. Rada-rada nih orang. Untung temen. Kalau enggak. Jadi wanita itu kerja di sini ya. Untung ada Romi jadi tukang parkir di sini. Jadi aku ditawarin jadi tukang parkir, banyak kesempatan dong. Deketin namanya bidadari yang namanya Putri. Putri, tunggu aku di sini di parkiran. Ini dia mobilnya ada di sini. Oh ya, Vin. Kunci motor ketinggalan aku, Vin. Mana sih Pak Vero? Ada Pak Vero? Nggak ada. Loh, Permisi Pak Jukir. Ya? Loh, kok beda? kok beda mukanya ya? Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Nggak kelihatan kunci motorku nih. Iya. Motor sport nih. Ya. Motor sport ya? Ya. Katanya Romi, motor yang mana ya? Yang hitam apa yang merah? Ya. Mas. Kita itu bertanya, jangan ngomong sendirian. Apalagi kamu itu jukir baru di perusahaan ini. Kamu iya. jukir baru di Cahaya Indah. Iya Pak. Gini sih. Ada apa Bu? Loh, kok masih nanya ada apa, Mas? Kamu tahu aturan jukir gimana ya? Juru parkir itu tahu kamu. Iya sebentar Pak. Saya masih Aku kan nanya, kunci motorku itu mana? Ya sebentar. Gak usah bawa ribet ya. Pak, sabar. Ngelawan kamu sama aku, ha? Aduh. Manajer aku ya. Mas, sini saya kasih tahu. Kamu itu kan jukir baru di sini. Pastinya itu harus jaga keamanan perusahaan di sini. Mau itu motor, mobil, beca, sepeda ontel pun sekalipun. Kalau udah masuk di perusahaan itu harus dijaga. Sekarang Nggak beres. mana kunci motornya Pak Vero? Kemana? Iya. Hah? Ya sabar Pak, sabar Bu. Tahu rasanya kamu disembur mukanya, ha? Biar Sabar, kamu Pak. tahu rasanya. Pak, sabar. Bapak ngerti omongan orang nggak, Pak? Ya sudah ngomong. Sabar. Saya masih mengingat kata teman saya tadi. Kata siapa? Kata Mas Romi itu. Iya, betul. Iya, betul. Ya, Bentar. kenapa, ha? Tadi Mas Romi itu nitipin kunci motor, Bu, ke saya. Ya terus. Nah, saya lupa kunci motor yang mana tadi. Kesini. Mas. Ini kuncinya mana? Sekarang mana kuncinya? Gini aja ya. Kamu gak usah terlalu banyak mikir. Iya. Urusan kamu itu cuma markir kendaraan ya. Benar, Jadinya Tapi kewajiban tukang parkir itu menjaga keamanan setiap motor dan mobil yang parkir di sini, betul kan? ya tapi kamu tahu aku siapa? Saya nggak mau tahu, Pak. Wah, Lah, keterlaluan banget nih tukang parkir kantor kami nih. Ya saya yang mau tahu itu cuma mau jagain motor dan mobil ini, Pak. Kamu itu kerja di kantoran, ya?
Jadinya harus tahu manajer mana, karyawan mana, dan tukang parkir mana. Aku aja gak kenal sama kamu. Jangan-jangan kamu mata-mata dari perusahaan lain ya? Pak, ngomong itu dijaga pakai aturan dan attitude, Pak. Tugas saya ini tidak harus mengetahui manajer, entah siapa karyawan direksi atau bagaimana, saya nggak tahu, Pak. Yang penting tugas saya dan kewajiban saya untuk menjaga motor dan mobil di parkiran sini, Pak. Sini. Pak parkir, Tadi ngerocos. tolong ya. Saya dengan hormat nih, seorang manajer nih, minta tolong sama Pak parkir. Saya itu ada utusan dari atasan untuk rapat di perusahaan orang lain ya. Saya itu diutus ya. Tolong. Cuma Sebentar. kunci motor Ya, ketinggalan. ya. Kenapa Bapak parkir ini masih mencegat? Masalahnya apa? Saya bukan orang jahat dan Ya, saya Pak. bekerja di kantor ini. Iya, Pak. Bukan masalah saya gak percaya sama Bapak, tapi saya takut, Pak. Takut salah memberikan kunci motor. Saya takut, saya kan karyawan baru. Bapak harus mengerti lah sama saya ya, Pak. Mas, kamu tahu rasanya ya. Kalau aku dibikin bingung ya, dibikin bingung. Viro apaan sih, Pak? Saya kasih tahu ya. Pak, tolong, Pak. Kamu biar tahu rasanya. Hah? Pak, tolong, Pak. Walaupun saya tukang parkir, kakinya itu dijaga, Pak. Kenapa? Hah? Kaki dijaga, Pak. Karena aku bebas. Walaupun Bapak karyawan, saya tukang parkir. Saya Kenapa? bisa juga seperti Bapak. Silakan. Gimana rasanya, Pak? Pak Viro gak apa-apa, Pak. Ya, Pak, saya sudah menghormati Bapak, saya menghargai Bapak. Jika Bapak tidak menghargai dan menghormati saya sebagai tukang parkir di sini, Bagus. begitupun saya tidak akan menghargai Bapak dan menghormati Diam kamu Bapak. mulutnya. Pak, jangan main Stop. Mau kamu dipecat, ha? Ya, terserah Bapak. Diam. Kamu hati-hati ya. Kamu baru pertama kerja di sini. Di sini tuh di mana-mana ada CCTV. Jadi tolong tangan kaki kamu dikondisikan. Nah, Bu, Ibu sebagai karyawan di sini, seharusnya Ibu berpikir pakai otak yang mengkondisikan tangan dan kaki itu siapa terlebih dahulu. Ya, ribet, Dan mulutnya ribet. main nyembur-nyembur kayak ular. Ribet. Mas, aku baru kali ini ya ketemu cuma pekerja parkiran berani-beraninya melawan atasannya. Ya, kalau atasannya itu baik dan sopan dan bisa menghargai orang lain, saya akan menghormati dan 2 kali menghargai orang itu. Tapi jika ada orang atasan tidak menghargai bawahannya, bawahan tidak akan menghargai atasan. Mulutnya kamu itu cerewet banget. Mas, saya- Makan apa ya? Ya kamu makan apa? Saya kasih tahu ya sama kamu. Kamu ini tinggal kasih aja kuncinya. Gak ribet kan? Kita ini masih ada meeting. Bukan cuma di sini. Kerja kita itu di kantor, di dalam ruangan. Ya, lebih baik kita tunggu Mas Romi saja ya, Bu. Soalnya mulai tadi Bapak dan Ibu ini sudah tidak sopan terhadap saya. Kalau Bapak sama Ibu mendengarkan penjelasan saya terlebih dahulu dan membiarkan saya mengingat kunci motor ini punya siapa, nah, ini kan masalahnya cepet selesai. Oh, Kalau tidak kayak gini bisa. ribet masalahnya. Tidak bisa. Cuma gara-gara tukang parkir nih nanti perusahaan Cahaya Indah nih bisa bangkrut ya. Betul. Kamu tahu rasanya kalau manajer sudah rapat, itu kalau telat bisa dipotong gajinya ya. Pak, gini Pak, Diam, bentar. saya juga bingung Pak. Kamu manajer? Bukannya kita karyawan biasa, Pak Vero? Udah, lagian kan ini jukir baru. Gitu ya. Pak, Kenapa mau ngomong apa? Gimana? saya serba bingung Pak. Nanti semisal ada kehilangan motor di sini, nama perusahaan yang jelek Pak. Dan saya akan juga disalahkan Pak. Jadi saya di sini hanya berhati-hati memenuhi kewajiban saya sebagai tukang parkir. Maunya kamu itu gimana sih? Ya. Gini aja Pak. Kamu bikin Tunggu. orang kesusahan gini ya. Betul. Paham ya? Gini Aku aja, Pak. ingatkan ya. Oh, iya, Pak. Nih, diam. Kata orang tuaku, barang siapa yang menyusahkan orang lain, nanti di akhirat sana, bakalan melaratin juga kamu. Pak Vero. Dipotong-potong kamu nanti. Bagaimana kalau orang tidak menghargai dan menghormati sesama manusia dan pakai tangan Diam. sembur-sembur sembarangan? Nggak Itu apa-apa. lidahnya akan dipotong, kakinya akan dipotong. Katanya diam, siapa? Katanya saya Pak. Iya, katanya kamu. Kok ngaco sih? Pak Vero juga ngomongnya. Gini Pak, Pak, Mas. saya menemukan jalan keluar yang baik. Gimana? Agar tidak lama dan tidak rame-rame. Ya, gimana? gimana? Kita coba saja ya. Ya. Bawa motor Bapak yang mana? Diam. Ninja. Biar saya coba ya kunci Ya. motornya. Kalau hidup kamu bakalan aku tabrak mukanya Pak, kamu. kalau hidup maklumi saya Pak. Saya di sini kewajiban saya untuk menjaga motornya. udah. Nih, udah cepet ngomong terus mulai tadi. Semoga aja gak bisa. Nah,
Hidup kan? Yuk, hidupin. Sini. Ayo. Gak bisa, Pak. Kamu bodoh ya? Tuh. Bisa kan? Iya Pak, ya Pak. Kurang apa? Sini Maafin Mas. saya. Sini Mas. Mas, kamu pikir tadi kita itu bukan karyawan di sini, betul kan? Kamu itu harusnya baca di dinding itu baca struktur nama karyawan dan anggota perusahaan ini tuh siapa aja. Hajar Pak Vero. Kenapa kamu sekarang diam mulutnya kamu? Kenapa mulutnya kamu bungkam? Ya, kenapa nih? Kenapa? Kau bungkam. Aku capek nih. Aku gak rapat gara-gara kamu tukang parkir. Ya, kamu bikin ulah kayak ulat bulu kamu ya. Kamu tuh ngomong lagi. Lari ke saya. Bikin gatel ke orang kamu Iya ya. Pak, Bu, maafin saya Bu. Saya di sini hanya menjalankan kewajiban saya Pak, Bu. Udah. Kewajiban apaan kamu? Kamu itu digaji, bukan makan gaji buta. Udah. Hah? Pak Vero, sekarang kita tuh ada rapat. Loh. Mau kemana? Ya udah, kita rapat. Rapatnya di sini, bukan di kantor lain. Oh iya. Gimana sih Kita rapat di ruang 3. Ditungguin Bu Putri, cepet. Ayo cepet. Udah. Kerja yang becus. Tolong gerbang pintu tutup. Pak Vero, ayo cepet. Iya Pak. Cepetan. Iya Pak. Mau digaji nggak? Iya Pak. Bu. Ada apa, Rami? Ada yang penting, Bu. Ada apa? Gini, Bu. Masalah parkiran, Bu. Kan istri saya mau melahirkan, Bu. Nah, terus tadi barusan ada teman saya kesini. Terus? Gimana kalau masalah parkiran saya gantikan ke teman saya dulu, Bu? Nah. Kan istri saya mau brojol, Bu. Kok gitu sih? Kenapa ngomongnya mendadak? Iya, istri saya sudah ada di rumah sakit, Bu. Sudah mau melahirkan. Tapi emang ini terpercaya orangnya? Bisa dipercaya? Dia sahabat aku dulu di SMA, Bu. Dia baik, tampan, merupawan. Oh gitu. Emang orangnya ada di mana? Itu ada di parkiran depan, Bu. Ya sudah, saya pengen ketemu sama orangnya. Bu, mau kenalan ya? Ayo kita. Kenalan. Jos. Saya pengen tahu sama karyawan baru saya. Yaudah, Cengengesan aja jalan dari dulu. tadi. Aduh, Yang mana, Romi? karyawannya kok kayak gini di sini. Allahu Akbar. Kamu mulai tadi nungguin aku ya? Tadi kunci motor yang ini ya? Emang kenapa? Enggak, orangnya marah-marah. Romi, Dia mulutnya yang lemes, Bang. Inilah semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini, berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Ya, tapi temen kamu. Mas Ferry. Pak Putri ya? Iya. Ini mau ngapain sih, Romi? Kamu ngapain? Kamu jangan ngelawak aja ya dari tadi. Saya nih kesel sama kamu. Ini yang mau dikenalin, Bu, sama Ibu. Ini jukir baru sini, Bu. Oh ini, ya udah. Boleh Yaudah. saya jadi tukang parkir di sini? Sebentar ya Mas. Romi, sini. Kamu jangan ngelawak aja dari tadi. Katanya istri kamu mau melahirkan. Ya udah sana pulang. Ya, Bu. Nih. Nanti bonusnya saya transfer ya. Bu. Kamu kok nggak Sini sopan sih? maksudnya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, punya karyawan kayak gitu banget sih. Mas Ferry, Iya. Mas Ferry kok jadi jukir di sini sih? Nggak boleh ya Bu? Boleh Mas, boleh banget. Emang Mas Ferry nggak punya kerjaan ya? Nggak punya. Ya semoga aja saya diterima jadi juru parkir di sini. Sebenarnya ada tempat yang lebih dari jukir aja sih Mas. Kalau Mas Ferry mau, Oh gitu. iya. Kalau boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar kan? Oh iya, boleh Mas Ferry. Ya udah Mas, tadi kan kita belum sempat ngobrol. Ya udah kita pindah ke sana aja ya. Oh yaudah. Yaudah. Sebentar. Ada apa? Gini, aku parkirin motor bisa, Iya. parkirin mobil bisa. Iya. Ada satu hal yang aku gak bisa. Parkirin apa itu?
parkiran hatimu di hatiku. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia Dinda. Ya udah Mas, kita duduk aja di sana ya. Oh, iya, mari. Raih segala asa dan cita. Kita duduk di sini aja ya Mas. Oh iya. Sebelah sini aja. Misi? Iya. Mbak Putri di sini atasan ya? Iya Mas, saya hanya meneruskan perusahaan keluarga saya. Wah hebat ya, masih muda, cantik, udah pegang perusahaan. Ngomong-ngomong, sudah ada yang punya belum? Kebetulan belum sih Mas, masih fokus sama karir aja dulu. Soalnya kan ini perusahaan keluarga saya rintis. Kok saya dibelakangin sih Mas? Enggak, siapa yang belakangin wanita cantik seperti Mbak Putri? Masnya gombal mulu dari tadi. Saya kan jadi malu. Udah cepetan Bu Vina. Pak Vero, saya kasih tahu ya sama Pak Vero, kalau kita itu mau meeting jangan sendiri. Selamat siang Pak. Siapa ya Pak? Saya dari perusahaan dari Dewi Arum. Yang ingin kemarin saya ditawari untuk bekerja sama dengan PT Cahaya Indah. Masa? Ya benar ya. Ada tawaran seperti itu ya Pak Vero? Iya, Bu Putri pernah bilang Nah, ada Ibu Putri. kerjasama dengan Dewi Arum. Ya. Oh, ada kerja sama Dewi Arum. Loh, Iya. Ngomong-ngomong, Bapak datang sendirian ke perusahaan Cahaya Indah, berani ya sendirian ya? Iya. Biasanya kan Merasa perusahaan kita diremehkan ya? betul banget. Seberapa sih ilmunya kamu dan kepintarannya kamu? Seharusnya Pak, kalau memang untuk mau bekerja sama, mohon Bapak lebih beretiket Pak. Loh, ya. Loh, Pak. Gimana Pak? Gini ya Pak. Kalau Bapak beretika, kami bakalan hormat ya. Bakalan segan sama Bapak. Nah sekarang Bapak cuma datang sebatang pohon kayak gini sendirian ini. Maksudnya Bapak gimana? Bapak ingin merendahin perusahaan kami? Hah? Apalagi kalau ya? kayak gini, mendingan batal aja. Saya berkuasa, saya itu manajer. Oh, Bapak seorang manajer di PT Cahaya Indah ini Iya. ya, Pak. Kok manajer lagi sih? Pak, setahu saya kemarin dari Ibu Putri bilangnya adalah Ibu Faiz orang manajernya. Loh, Seperti itu. Pak, seperti ini ya Pak. Pak. Manajer itu tiap tahunnya tuh berganti. Mungkin Bapak itu dapat informasi udah 2 tahun yang lalu. Baru Bapak seminggu itu loh. cuma menilai perusahaan orang lain dengan telinga, tidak pakai mata mungkin ya. Bener. Udah, Bapak kalau ada kepentingan mau kerjasama, mending ikut saya. Tapi ada satu syarat, Bapak harus mematuhi aturan kita. Dan satu lagi Pak, Bapak itu harus kasih fee sama kita. Nah. Dan Bapak itu kesini memang naik motornya kayak gitu ya? Emang nggak ada mobil kantor yang lebih kerenan dikit? Mungkin perusahaan baru bangun. Oh iya, mungkin perusahahannya minim Udah. sekali ya, tidak punya kendaraan, tidak punya Baik, dana. Baik, saya terima semua ucapan karyawan ini ya. Aduh. Silahkan. Pak Vero, seragamnya Pak tidak berwarna, kita kan biru-biru. Biasalah. Ayo Pak. Kok malah di situ sih? Katanya mau ketemu Bu Putri, gimana sih? Ini Bapak belum makan ya. Oh iya, mungkin nggak dikasih makan siang, makan pagi Pak. Silahkan Pak. Lemes banget jadi orang. Kamu itu seindah. Loh, kok ada di sini? Permisi Bu Putri. Ini kan ada rapat. Loh, Bu Putri kok masih di sini? Bu, bukannya kita rapat ya Bu? Mari Bu. Rapat. Iya. Jam berapa rapatnya? Jam 9. Ini sudah jam berapa? Jam 10. Iya. Saya sudah nungguin di ruang rapat dari tadi ya. Tapi kenapa kalian nggak datang? Kalian kemana? Loh nih Bu, gini Bu.
Bu, kita jelasin. Saya akan menceritakan, Bu. Jadi Udah, nggak usah bertele-tele, intinya kalian kemana? Ya, Nih Bu, kita jelaskan. sebenarnya gini, Bu. Sini, ke sini. Tadi sebenarnya ada kendala sama tukang parkir. Jadi Jelasin, Pak sebenarnya Vero. gini, Bu. Oh iya, Vin. Kunci motor ketinggalan aku, Vin. Mana sih Pak Vero? Ada Pak Vero? Nggak ada. Loh, Permisi Pak Jukir. Ya. Loh, kok beda? kok beda mukanya ya? Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Bu? Nggak kelihatan kunci motorku nih. Motor sport nih. Ya. Motor sport ya? Ya. Katanya Romi, motor yang mana ya? Apa yang merah? Ya. Mas. Kita itu bertanya, jangan ngomong sendirian. Apalagi kamu itu jukir baru di perusahaan ini. Kamu iya. jukir baru di Cahaya Indah. Iya Pak. Gini sih. Ada apa Bu? Loh, kok masih nanya ada apa, Mas? Kamu tahu aturan jukir gimana ya? Juru parkir itu tahu kamu. Iya, sebentar Pak. Saya masih Aku kan nanya, kunci motorku itu mana? Ya sebentar. Gak usah bawa ribet-ribet ya. Pak, sabar. Ngelawan kamu sama aku, ha? Aduh. Manajer aku ya. Mas, sini saya kasih tahu. Kamu itu kan jukir baru di sini. Pastinya itu harus jaga keamanan perusahaan di sini. Mau itu motor, mobil, beca, sepeda ontel pun sekalipun. Kalau udah masuk di perusahaan itu harus dijaga. Sekarang Gak beres. mana kunci motornya Pak Vero? Kemana? Iya. Hah? Ya sabar Pak, sabar Bu. Nggak bisa. Nah, hidup kan? Yuk, hidupin. Sini. Ayo. Nggak bisa Pak. Kamu bodoh ya? Tuh. Bisa kan? Iya Pak. Kurang apa? Sini ke sini Maafin Mas. saya. Sini Mas. Mas, kamu pikir tadi kita itu bukan karyawan di sini, betul kan? Kamu itu harusnya baca di dinding itu baca struktur nama karyawan dan anggota perusahaan ini tuh siapa aja. Jadi Seperti sebenarnya itu, Bu. Yan, tukang parkir ini gak pantas ada di Cahaya Indah. Bu. Betul, Bu. Apa kamu bilang? Kamu diam, kamu bertamu di sini ya. Diam, Putri, diam. hormati kami. Saya batalkan ya pengiriman yang saya akan datangkan ke sini. Sebentar ini kalian ini ada apa sih? Kalian sopan nggak? Ada saya kalian teriak-teriak. Seperti ini, Bu. Emang kenyataannya sikap dan watak jukir baru ini tidak wajar. Vina, turunin tangan kamu. Turun sudah, Bu. Kamu mau saya pecat? Hah? Oh, Ibu mau pecat saya cuma gara-gara jukir ini ya? Bukan Nggak karena bisa. jukir ini, karena perilaku kalian itu nggak sopan. Ibu, ada apa dengan karakter ibu yang biasanya ibu tegas dalam menyelesaikan masalah? Kenapa ibu bisa menyalahkan karyawan yang sangat penting ini, Bu? Betul. Seharusnya Bapak sama Ibu sebagai karyawan di sini menghormati atasan Bapak sama Mas. Ibu. Diam Sepertinya dari tadi saya melihat dari tutur katanya Bapak sama Ibu ini tidak sedikit pun menghormati atasan sendiri. Diam. Atasan di suatu perusahaan itu adalah panutan. Jadi kalau kalian sudah membantah atasan, jadi panutan di perusahaan ini sudah hilang. Mas, Diam kamu tahu apa? Kamu cuma tukang parkir. Vina, di sini ada saya ya. Jaga sikap kamu. Bu, saya tidak mau direndahkan sama pekerjaan yang gajinya nggak seberapa, Bu. Betul. Kalau kalian tidak mau direndahkan, jangan pernah kalian sekali-sekali merendahkan orang lain. Ya udah, Bu. Saya mohon maaf, Bu, atas kalau semisal saya salah, Bu. Saya menghormati Ibu, bukan menghormati tukang parkir ini, Bu. Apalagi tukang parkir baru. Betul, Bu. Saya juga Bapak, Ibu, saya tidak mau dihormati oleh Bapak sama Ibu. Karena apa? Saya rasa jika saya pribadi mempunyai karyawan seperti Bapak dan Ibu, saya jamin tidak sampai 1 menit saya akan pecat mereka. kalau ngomong kacamatanya Tukang dibuka. parkir, Bu. Secara fisik dan secara penampilan dan aturan etikanya mana, Bu, tukang parkir? Tidak sopan, Bu. Tidak sopan sama sekali. Saya menggunakan etika dan sopan santun saya terhadap orang yang bisa menghargai saya. Jika orang tersebut tidak menghargai saya tidak akan menggunakan etika dan sopan santun saya terhadap mereka. Di depan bos besar, Bu, pakai kacamata, Bu. Iya. Itu Cukup ya, cukup kalian merendahkan atasan saya.
Saya dari tadi sudah menahan diri. Jangan sekali-sekali. Bu, saya terangkan ya, Bu. Beliau ini bukanlah seorang tukang parkir, tetapi beliaulah pemilik sah Dewi Arum. Sudah. Beliau adalah sekarang ini menyamar ini, saya yakin. Ve, udah, Ve. Pak, Diem. Kok biasa sekali? Diem. Aduh, saya agak tega. Udah. Bapak ada apa-apa ya? Sebentar Mas, Ya. apa benar yang dikatakan oleh Pak Ovi tadi? Ya. Kalau sebenarnya Mas ini adalah pemilik dari PT Dewi Arum. Ya sebenarnya iya. Tapi untuk apa? Untuk apa menjadi tukang parkir di kantor saya? Untuk Atau mendekati kamu. Apa salah? Aku juga bingung. Semenjak pertama kali aku bantuin kamu benerin mobil kamu, aku sudah punya hati sama kamu. Jadi aku mengejar kamu sampai ke kantor kamu, dan kebetulan tukang parkir itu adalah teman aku. Jadi ya mungkin dengan cara jadi tukang parkir ini adalah cara tercepat untuk mendekati kamu. oh, jadi seperti itu ya Mas. Tapi meskipun Mas nggak jadi tukang parkir juga, saya mau kok. Pak, ini buka, Pak. Udah kamu. Astaga. Bapak, saya nggak mau Bapak dilecehkan, Pak. Ini punya siapa sini, Pak? Bapak ada Pak, Diam. Pak Ferry, sebelumnya saya mohon maaf ya Pak atas perilaku kedua karyawan saya. Saya minta maaf banget ya Pak ya. Gak usah panggil Bapak, panggil Ferry aja. Iya Pak, aduh. Ferry. Jangan deh, saya panggil Mas Ferry aja biar lebih sopan ya. Oh ya udah. Biar aku panggil Ade aja ya. Gini ya, Dek Putri, bolehkah saya memberi pelajaran untuk karyawan Dek Putri yang kurang ajar ini? Di depan Dek Putri aja mereka berdua ini sudah tidak sopan. Iya, silakan. Saya akan ajarin Dek Putri menjadi suatu atasan yang benar-benar jadi panutan di sebuah kantor. Baik, silakan ya Mas. Pak Ferry, saya nggak usah dikasih pelajaran, saya sudah S2, Pak. Iya sudah paham Pak Coba lihat. Ferry. Kamu tadi rapat. Iya, Pak. Bu Putri tolongin kita Bu. Mau kemana? Tapi berkas-berkas kalian ini kok berantakan ya? Punya saya enggak kok Pak, punya saya ini Coba lihat. tertata dengan rapi. Ini Pak. Berkas seperti itu yang mau kalian rapatkan sama saya. Berkas apa? Buang-buang waktu. Kalian bisa kerja atau enggak? Bisa Itu Pak. masalah lahan. Lahan? Baik, Pak. Saya akan terima, Pak, risiko dan hukuman dari Bapak. Saya salah, Pak. Kamu dengar ya? Saya ini juga atasan. Iya. Saya mengerti tugas kebawahan saya, karyawan saya mengerjakan berkas-berkas. Saya paham. Bukan seperti ini. Kamu kerja bagaimana? Kamu selayaknya jadi tukang parkir. Kasihan deh. Kamu juga. Hah? Enggak Pak. Hah? Gimana kerja kamu? Kamu berani-beraninya Udah, Pak. merendahkan tukang parkir. Hah? Lebih baik. Tukang parkir ini profesi yang halal. Jangan pernah merendahkan sesama Putri, profesi. Bu, tolongin kita dong Bu. Kamu sebagai seorang karyawan, jangan merendahkan jabatan yang berada di bawah kamu. Mas Ferry, Kamu Mas Ferry. mengerti itu? Mas Ferry. Pak, saya Mas Ferry. itu banyak tanggungan masih, Pak. Mas Ferry. Saya gak peduli kamu banyak tanggungan. Iya, Yang Pak. penting kamu konsekuensinya dalam bekerja bagaimana. Udah. Mas Kamu Ferry. juga banyak ngomong juga. Hah? Mas Ferry, Mas Ferry, Ya. udah kasih pelajaran aja, tapi nggak usah pakai pukul, kasihan ya. Apalagi dia cewek, udah jangan ya. Makasih Bu Putri. Ya udah. Kalau yang cewek gak boleh ya. Iya. Kalau yang cowok gak apa-apa kan? Enggak boleh. Denger ya kata-kata saya. Kalian sebagai seorang karyawan, kalian harus bertanggung jawab terhadap apa pekerjaan kalian. Kalian jangan sampai asal-asal kerja. Kalian dibayar. Perusahaan tidak mau membayar orang-orang seperti kalian. Baik, Pak. Kalian sudah untung ditunjuk sebagai karyawan, diterima sebagai karyawan di sini. Iya Pak. Balas budi kalian itu harus bekerja dengan baik. Kenapa kamu pindah? Takut, Pak. Takut Pak. Dengar ya, sekali lagi kamu merendahkan profesi orang yang di bawah kamu, dan saya melihat itu, hati-hati. Baik, Pak. Iya. Saya mohon maaf, Pak. Hargainlah semua profesi. Belum tentu
besok dan tahun yang akan datang, posisimu akan tetap sama seperti ini. Dengerin baik-baik, jangan asal dipakai kuping itu. Iya Pak, kita dengar. Bu, tolong Bu, jangan Bu, marahin kami Bu. Bu, kita jangan dipecat ya Bu. Kami minta Diam. maaf Bu. Saya mau ngomong. Iya Bu, silahkan. Saya udah cukup sabar ya selama ini. Saya tahu tingkah laku kalian, pekerjaan kalian itu sangat jelek di sini. Berantakan sekali. Iya Bu. Saya kira dengan ijazah kalian yang berapa? S2? S2. Kamu? S1 aja Bu. Saya kira kalian itu bisa bekerja dengan baik di sini. Ternyata apa? Kalian sangat buruk. Saya kecewa sama kalian berdua ya. Kalian itu nggak seharusnya berperilaku seperti itu meskipun dia hanya tukang parkir. Kalian tuh harusnya menghormati. Gimana sih? Udah, saya nggak mau ngomong banyak hal ya. Saya mau skor sekalian selama 5 bulan. Loh, 5 bulan kita 5 kerja bulan di nggak kerja Bu. Kalian masih untung di skor 5 bulan ya, daripada kalian langsung dipecat. Oh, Iya, Pak. atau mau saya pecat sekalian? Bu, jangan Bu. enggak, Bu. Kalian mau terima hukuman di skor 5 bulan atau mau dipecat? Baik, Itu Pak. aja pilihannya. Saya terima Pak, tetapi dalam jangka 5 bulan Pak, istri saya dan anak saya mau dikasih makanan. Makanya sebagai seorang karyawan, etika dan sopan santun kalian sebagai seorang karyawan itu pakai. Iya Bu. Jangan asal-asalan karena jabatan kalian tinggi di sini. Baik Pak. Kalian semena-mena terhadap yang lain. Itu resiko. Resiko tanggung sopir. Ya sudah, ini hari terakhir kalian kerja. Setelah itu silahkan kembali ke perusahaan saya 5 bulan yang akan datang, oke? Baik Bu. Baik Bu. Dan ini Berkasnya, Bu. berkas Bu. Ini punya temen aku ini. Saya nggak mau terima. kembalikan kepada- Nggak mau terima, udah bawa pulang aja. Berkas berantakan seperti itu. Udah. Pusing saya mikirin, pusing. Pagi-pagi Pak. Baik Bu, kita permisi aja ya Bu. Makasih ya Bu Putri. Ingat, jadikan ini pelajaran. Jangan sampai ini terulang lagi. Paham? Baik Bu. Permisi. Mohon maaf ya Bu, Pak. Pak. Oh ya, kamu langsung balik aja ke kantor. Iya Pak. Biar aku yang ngurusin kerjasama ini dengan Cahaya Indah. Baik Pak. Buruan. Iya Pak. Iya. Ada Putri. Iya Mas Ferry. Daripada kita emosi di sini, kepala panas gara-gara karyawan yang seperti mereka tuh, lebih baik gimana kalau kita makan. Berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di